Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari mahasiswa Universitas Pamulang semester 5 dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen dan dosen pengampu Ibu Indawati SEMM MAK. Baik, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang akuntansi pertanggungjawaban. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Muhammad Sahrul Akmaluddin dan ada rekan saya Andini Putri Naldi, Aninda Eka Suci dan Saifah Fauzia. Baik, kita langsung masuk kembali ke materi pertama. Kita mengutip abstrak dari salah satu jurnal yang telah kita lampirkan di salah satu PPT kita. Akuntansi pertanggungjawaban adalah tindakan yang diambil oleh manajer guna memastikan bahwa hasil aktual sejalan dengan hasil yang direncanakan. Untuk mengendalikan sebuah perusahaan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban, mengevaluasi efisiensi pengendalian biaya, dan mengetahui peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam menunjang efisiensi pengendalian biaya produksi pada CV Anugrah Genteng Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan belum memadai karena belum ada penggolongan biaya dan pemberian kode rekening. Suatu penerapan akuntansi pertanggungjawaban dapat dikatakan memadai jika telah memenuhi syarat dan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Selanjutnya terdapat definisi akuntansi pertanggungjawaban. Apa itu akuntansi pertanggungjawaban? Yaitu suatu sistem akuntansi yang dirancang agar pengumpulan dan pelaporan biaya serta pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi. Dengan tujuan utamanya yaitu menunjukkan individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas ketidaksesuaian yang terjadi pada penyimpangan biaya dan pendapatan yang sudah dianggarkan. Secara singkat, akuntansi pertanggungjawaban yaitu suatu sistem untuk mengevaluasi kinerja pusat pertanggungjawaban dan memfasilitasi pengawasan atas hasil dan biaya yang menjadi tanggung jawab manajer. Selanjutnya terdapat syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Terdapat 5 syarat pengguna akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi. Yang pertama, struktur organisasi yang harus menunjukkan aliran wewenang, tanggung jawab, dan posisi untuk setiap unit kerja. Wewenang mengalir dari atas ke bawah, sedangkan tanggung jawab mengalir dengan sebaliknya. Yang kedua, terdapat anggaran, yang dimana semua pusat pertanggungjawaban harus terlibat dalam penyusunan anggaran yang menjadi dasar penilaian kerja. Yang ketiga, itu terdapat penggolongan biaya, yang dimana biaya harus dipisahkan menjadi biaya terkendalikan dan biaya tidak terkendalikan, karena manajer hanya bertanggung jawab atas biaya yang dapat mereka kendalikan. Yang keempat, sistem akuntansi biaya, yang dimana setiap tingkatan manajemen atau pusat biaya dibebani biaya yang terjadi dan dipisahkan antara biaya terkendalikan dan tidak terkendalikan dan diklasifikasikan atau diberi kode sesuai tingkatan manajemen. Yang kelima, sistem pelaporan biaya yaitu bagian akuntansi biaya membuat laporan pertanggungjawaban bulanan yang isinya disesuaikan dengan tingkat dari manajemen penerima. Selanjutnya terdapat struktur organisasi dan jenisnya, yang dimana terdapat dua organisasi, yang pertama organisasi fungsional, dan yang kedua itu organisasi divisional. Organisasi fungsional itu dibagi menurut fungsi produksi, penjualan, dan administrasi, yang dimana pusat pertanggungjawaban produksi itu terdapat pada pusat biaya, lanjut penjualan itu terdapat pada pusat pendapatan, dan administrasi itu terdapat pada pusat biaya. Selanjutnya, yang kedua, organisasi divisional yang dimana dibagi per divisi berdasarkan produk dan wilayahnya. Setiap divisi pun juga bertanggung jawab atas produksi dan pemasaran produknya sendiri. Oke, di sini kita bahas tentang informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi ini sangat penting karena digunakan untuk menilai kinerja tiap manajer, mengontrol realisasi anggaran, dan juga memberikan motivasi kerja. Nah, data yang disusun di sini itu biasanya berdasarkan biaya, pendapatan, dan aktiva yang menjadi tanggung jawab masing-masing manajer.
Lalu dalam prosesnya, setiap individu atau manajer itu harus memiliki tanggung jawab yang jelas. Kenapa? Karena tanggung jawab yang jelas bisa memotivasi mereka untuk bekerja lebih efisien. Tapi, kalau pembagian tanggung jawabnya tidak tepat, bisa menimbulkan konflik antar bagian. Jadi bisa disimpulkan bahwa penetapan tanggung jawab ini menjadi dasar penting dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian perencanaan, akumulasi data, dan laporan. Pada tahap ini ada 3 hal utama. Yang pertama itu ada anggaran pertanggungjawaban. Anggaran pertanggungjawaban ini berfungsi sebagai dasar evaluasi kinerja tiap pusat pertanggungjawab. Di sini hanya dimasukkan biaya yang memang bisa dikendalikan oleh manajer saja. Terus yang kedua ada akumulasi data, di mana data dikumpulkan sesuai dengan jaringan pertanggungjawaban yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir ada laporan pertanggungjawaban. Laporan ini digunakan sebagai alat untuk mengukur efektivitas dan efisiensi manajemen. Jadi melalui 3 tahap ini, organisasi bisa menilai apakah tiap bagian ini sudah sesuai target atau belum. Kemudian kita masuk ke bagian penentuan pihak yang mengendalikan biaya. Di sini konsep utamanya adalah keterkendalian biaya atau controllability. Secara tradisional, seseorang yang memiliki wewenang untuk mengendalikan suatu tindakan juga harus bertanggung jawab atas biaya yang timbul dari tindakan tersebut. Karena itu penting untuk memisahkan antara biaya yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan. Lalu di sini ada 3 jenis biaya yang perlu kita pahami. Yang pertama ini ada biaya variabel yang dimana jumlah totalnya itu berubah sesuai aktivitas. Biaya ini bisa dikontrol oleh manajer operasi. Terus yang kedua ada biaya tetap. Biasanya sulit dikendalikan oleh manajer unit, tapi bisa dikontrol oleh manajer puncak atau unit tertentu jika berkaitan dengan efisiensi operasional. Terus yang ketiga, biaya bersama atau biaya alokasi. Ini dialokasikan ke beberapa departemen dan seringkali tidak bisa dikontrol langsung oleh penerima alokasi. Jadi menentukan siapa yang berwenang mengendalikan biaya itu penting agar tanggung jawab dan evaluasi kinerja bisa dilakukan secara adil dan efektif. Selanjutnya di sini ada tanggung jawab terhadap biaya overhead. Prinsip akuntansi pertanggungjawaban untuk overhead yaitu biaya overhead hanya boleh dialokasikan jika manajer departemen penerima alokasi memiliki kemampuan untuk mengontrol alokasi biaya tersebut. Beberapa unsur overhead hanya dibebankan langsung ke departemennya atau tanggung jawab kepada departemen. Di sini juga ada pengendalian biaya jasa departemen. Sistem akuntansi dapat mendistribusikan biaya departemen pemberi jasa ke departemen pemakai jasa berdasarkan jam pelayanan atau aktivitasnya. Dan juga perbandingan 1. Di sini contohnya ada membandingkan biaya sesungguhnya departemen jasa dengan biaya yang dibayarkan departemen pemakaian jasa. Perbandingan 2. Pada departemen pemakai membandingkan biaya yang dianggarkan dengan biaya yang dibebankan oleh departemen jasa. Kepala departemen pemakai bertanggung jawab terhadap jumlah jasa yang dibeli dan biaya yang dibebankan ke departemennya. Di sini juga ada analisis penyimpangan anggaran. Pengendalian biaya tujuan utama adalah pengendalian biaya yang membandingkan biaya sebenarnya dengan biaya yang dianggarkan. Pentingnya anggaran fleksibel. Anggaran statis akan menyesatkan jika volume kegiatan sesungguhnya berbeda dari yang direncanakan. Anggaran fleksibel disesuaikan dengan volume sesungguhnya, mengukur berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam kondisi tertentu atau volume aktual, dan juga membandingkan biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan pada volume sesungguhnya adalah cara untuk mengetahui efisiensi biayanya. Selanjutnya, tindakan lanjutan. Laporan penyimpangan harus dianggap sebagai pertanyaan bukan jawaban. Penyebab sesungguhnya dari penyimpangan biaya hanya dapat diketahui melalui investigasi dan analisis terhadap peristiwa yang terjadi. Laporan penyimpangan harus menunjukkan betapa pentingnya penyimpangan tersebut agar manajemen fokus pada masalah yang berdampak pada keuntungan.
Baik, pada kesimpulan materi yang telah kita sampaikan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengumpulkan dan melaporkan biaya serta pendapatan berdasarkan pusat tanggung jawab dalam organisasi. Tujuannya untuk menilai kinerja manajer atas biaya yang dapat mereka kendalikan. Dengan struktur organisasi yang jelas dan pemisahan biaya terkendali, sistem ini menjadi alat pengendalian manajemen yang efektif. Melalui laporan berkala dan analisis menggunakan anggaran fleksibel, efisiensi biaya dapat diukur sehingga manajer terdorong untuk bekerja lebih efisien mencapai target organisasi. Sekian materi yang telah kita sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.